Selamat datang di channel YouTube Suara Papua ID. Dalam video kali ini, kami akan membahas pidato bersejarah Vanuatu, Charlotte Sawai Tabimasmas, yang disampaikan di hadapan sidang ke-79 Majelis Umum PBB. Pidato ini menyoroti 3 isu penting, seruan untuk keadilan iklim, reformasi keuangan global, serta dukungan untuk penentuan nasib sendiri di Kaledonia Baru dan Papua Barat. Bagaimana Vanuatu menempatkan dirinya sebagai suara utama untuk perubahan di PBB? Simak selengkapnya dalam pembahasan kali ini. Vanuatu menyerukan keadilan iklim, mendukung penentuan nasib sendiri Kaledonia Baru dan Papua Barat di UNGA. Vanuatu Charlotte Sawai Tabimasmas menyampaikan pidato yang sangat menyentuh di hadapan sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York pada hari Jumat, mengecam kelambanan global dalam mengatasi perubahan iklim, reformasi keuangan internasional, dan dekolonisasi. Dalam pidatonya, Tabimasmas mengkritik kelambanan global yang terus berlanjut dalam mengatasi perubahan iklim, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap komitmen komunitas internasional untuk melindungi negara-negara yang rentan seperti Vanuatu dari dampaknya yang menghancurkan. Jendela untuk tindakan nyata guna memulihkan kesehatan planet ini semakin tertutup bagi kita semua. Tabimasmas memperingatkan, menyoroti temuan yang mengkhawatirkan dari laporan terbaru dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, IPCC, yang memperkirakan bahwa suhu global dapat melampaui ambang batas yang berbahaya dalam dekade berikutnya. Sementara negara-negara industri terus memajukan ekonomi mereka, Tabimasmas menunjukkan bahwa negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, SIDS, seperti Vanuatu menanggung beban bencana yang disebabkan oleh iklim. Ia menekankan bahwa negara-negara ini semakin rentan terhadap peningkatan topan, naiknya permukaan air laut, dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Ia menekankan bahwa negara-negara ini semakin rentan terhadap peningkatan intensitas siklon, naiknya permukaan air laut, dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Jika lintasan emisi karbon saat ini terus berlanjut di jalur yang berbahaya, Vanuatu tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk memenuhi aspirasi pembangunannya, kata Tabimasmas. Ia mengutip bahwa Vanuatu telah kehilangan lebih dari setengah PDB-nya setiap kali siklon dahsyat melanda negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 5 siklon besar selama 3 tahun terakhir. Bencana-bencana ini membuat kita mundur beberapa dekade, dan mata pencaharian rakyat kita sedang musnah. Tambahnya, pemimpin Vanuatu menekankan bahwa aksi iklim adalah tanggung jawab global, dan ia menyerukan agar negara-negara industri bertanggung jawab atas kontribusi mereka terhadap krisis iklim. Kegagalan kolektif kita untuk menghadapi perubahan iklim meningkatkan pendanaan pembangunan internasional dan mengamankan perdamaian global terus melemahkan kemajuan bagi negara-negara kepulauan kecil seperti Vanuatu, katanya. Tabimasmas menegaskan kembali inisiatif berani Vanuatu untuk meminta pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional, ICJ, tentang kewajiban hukum negara-negara terkait perubahan iklim. Inisiatif tersebut, yang memperoleh dukungan dari 95 negara, bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum tentang tanggung jawab negara-negara untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya. Ini bukan tentang menyebut atau mempermalukan negara tertentu, Tabimasmas menjelaskan, ini bertujuan untuk menyoroti aturan hukum internasional yang ada dan konsekuensinya bagi semua negara. Kita perlu pemahaman, tanggung jawab, dan akuntabilitas bersama. Saya menyerukan kepada semua negara anggota PBB, terutama negara-negara rentan iklim lainnya, untuk menjadi bagian dari sidang bersejarah ini yang dimulai pada 2 Desember 2024. Suara Anda sangat penting dalam memastikan pengadilan sepenuhnya memahami implikasi perubahan iklim bagi mereka yang paling terdampak. Pidato juga menyinggung kebutuhan mendesak untuk reformasi arsitektur ekonomi dan keuangan global. Ia mengkritik sistem keuangan internasional saat ini karena sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi kecil seperti Vanuatu yang semakin rentan terhadap bencana akibat iklim, meningkatnya tingkat utang, dan ketidakstabilan keuangan. Sistem moneter dan keuangan internasional saat ini harus direstrukturisasi untuk mencerminkan realitas global yang terus berkembang.
Ia menyerukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga Bretton Woods dan mendesak pembentukan mekanisme penyelesaian utang negara internasional untuk membantu negara-negara seperti Vanuatu pulih dari krisis utang yang terus meningkat. Ekonomi pulau kecil menghadapi berbagai krisis, dengan meningkatnya biaya pinjaman dan meningkatnya tekanan utang. Kami membutuhkan dukungan yang disesuaikan dan keuangan jangka panjang yang terjangkau untuk memastikan pemulihan dan ketahanan kami dalam menghadapi tantangan ini. Ia menunjuk pada transisi Vanuatu dari negara kurang berkembang, LDC, menjadi negara berkembang, dengan mencatat bahwa kelulusan ini telah membawa tantangan dan kerentanan baru. Kami membutuhkan mitra pembangunan kami untuk mendukung kami dengan penghentian bertahap dan dapat diprediksi dari bantuan khusus LDC, sehingga kami dapat mengatasi tantangan ini dengan sukses. Tabimas menyambut seruan global untuk perombakan sistem keuangan pada KTT masa depan, PBB, dan mendesak para pemimpin global untuk mendukung penerapan Indeks Kerentanan Multidimensi, MV, guna membantu negara-negara rentan mengakses pembiayaan. Pendanaan adalah bahan bakar untuk pembangunan, namun kemampuan kita untuk mengaksesnya sangat terbatas. Sistem keuangan internasional harus inklusif, adil, dan responsif terhadap realitas yang kita hadapi. Tabimas menyoroti kebutuhan mendesak akan mekanisme keuangan global baru untuk mengatasi kerugian dan kerusakan terkait iklim dan untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Kita harus mengakui beban yang tidak proporsional yang dibebankan pada negara-negara rentan seperti Vanuatu, di mana bencana iklim terus-menerus membalikkan kemajuan pembangunan selama bertahun-tahun. Ia juga membahas kesenjangan pendanaan adaptasi global yang semakin besar, yang menurut laporan dana adaptasi terbaru, berkisar antara 194 miliar AS dolar dan 366 miliar AS dolar per tahun. Sebagai negara yang berada di garis depan bencana iklim, kami menyerukan tujuan pendanaan yang realistis yang mendukung ketahanan dan mengatasi kerugian dan kerusakan. Salah satu bagian yang paling mencolok dari pidatonya adalah seruannya untuk pengakuan kejahatan ekologi sebagai kejahatan menurut hukum internasional. Vanuatu telah secara resmi mengusulkan langkah ini ke Mahkamah Pidana Internasional, ICC, dengan dukungan dari negara-negara Kepulauan Pasifik seperti Fiji dan Samoa. Kami percaya bahwa sangat penting untuk mencegah kerusakan paling parah pada ekosistem planet kita sebelum terjadi. Ungkapnya, yang menyatakan keyakinannya dalam meningkatkan dukungan internasional untuk inisiatif ini. Mengalihkan perhatiannya ke keamanan regional dan dekolonisasi, Tabimas menyuarakan dukungan berkelanjutan Vanuatu untuk penentuan nasib sendiri masyarakat adat di Kaledonia Baru dan Papua Barat. Ia meminta PBB untuk memastikan bahwa Kaledonia Baru tetap berada dalam daftar dekolonisasi hingga hak-hak masyarakat adatnya dihormati sepenuhnya. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat adat Kaledonia Baru tidak puas dengan cara referendum ketiga untuk kemerdekaan politik dari Prancis dilakukan. Akibatnya, terjadi kerusuhan yang menyebabkan beberapa kematian dan terhentinya kegiatan ekonomi. Hak masyarakat adat atas tanah, lautan, dan budaya mereka harus diakui dan dihormati, katanya. Ia mendesak Prancis untuk bekerja sama dengan penduduk asli Kaledonia Baru untuk membahas masa depan politik mereka dengan cara yang berarti. Saya mendesak penduduk asli Kaledonia Baru untuk bekerja sama dengan Prancis untuk membahas masa depan politik mereka. Sementara itu, Kaledonia Baru harus tetap berada dalam daftar dekolonisasi. Tabimas juga menyerukan otonomi yang lebih besar bagi Papua Barat, mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan lebih banyak kewenangan pengambilan keputusan kepada penduduk asli di sana. Dalam semangat yang sama, kami menyerukan agar hak penduduk asli di Papua Barat atas tanah dan budaya adat mereka harus dihormati dan saya memohon agar mereka bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan mereka dan agar otonomi yang lebih besar diberikan kepada Papua Barat untuk partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Tabimas juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mereformasi Dewan Keamanannya agar lebih tanggap terhadap tantangan modern, terutama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ia menekankan bahwa keberadaan senjata nuklir yang berkelanjutan, ditambah dengan meningkatnya ketegangan global, menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap perdamaian dunia.
Kami menyerukan upaya baru untuk menyelesaikan kebuntuan dalam pelucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Sudah saatnya Dewan Keamanan menghadapi tantangan zaman kita dan memastikan keselamatan generasi mendatang. Vanuatu mengakhiri pidatonya dengan seruan untuk tindakan kolektif, mendesak negara-negara anggota PBB untuk mendukung dorongan keadilan dan reformasi. Kita membutuhkan perdamaian untuk pembangunan berkelanjutan dan martabat manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Kita membutuhkan tindakan terhadap keuangan iklim dan reformasi ekonomi untuk mendorong pembangunan itu. Bersama-sama, kita dapat mempercepat kemajuan bagi rakyat dan planet kita. Dalam sidang PBB, Vanuatu mengatakan hak orang asli Papua atas tanah adat dan budaya harus dihormati. Charlotte Sawai Tabimasmas, Vanuatu dalam sidang Majelis Umum Sesi 79 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 27 September 2024 dalam pidatonya di bagian dekolonisasi dan hak asasi manusia mengatakan pihaknya memajukan agenda untuk tidak meninggalkan siapapun di wilayah non-pemerintahan sendiri yang bekerja secara konstruktif untuk menyelesaikan proses dekolonisasi. Baru-baru ini, rakyat Kaledonia baru menyatakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan referendum ketiga tentang kemerdekaan politik dari Prancis. Hal ini menyebabkan kerusuhan, beberapa kematian dan menghambat kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah, laut, dan budaya mereka. Saya telah mendorong masyarakat pertama Kaledonia baru untuk bekerja sama dengan Prancis untuk membahas masa depan politik mereka. Sementara itu, kata dia Kaledonia baru harus tetap berada dalam daftar wilayah yang akan didekolonisasi. Serupa kata dia, kami menyerukan agar hak-hak orang asli Papua Barat, orang asli Papua, atas tanah adat dan budaya mereka dihormati. Dan saya menganjurkan agar mereka bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memenuhi tantangan mereka dan mendapatkan otonomi yang lebih besar untuk partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Pernyataan itu direspon melalui hak jawab oleh Mariska Danutiro, delegasi Indonesia. Pejabat Koordinator Politik Perwakilan Tetap Indonesia di New York menanggapi pernyataan Perdana Menteri Vanuatu. Kami menghargai penegasan kembali penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Hak ini harus dijunjung tinggi untuk membina hubungan yang bersahabat dan konstruktif sesuai dengan prinsip-prinsip inti piagam PBB. Mariska mengatakan, Indonesia telah memperhatikan pernyataan yang disampaikan mengenai pembangunan di provinsi-provinsi Papua di Indonesia. Sebagai negara demokrasi yang dinamis dan kuat, Indonesia terus mendengarkan keinginan dan aspirasi rakyatnya yang menginginkan perdamaian, kesejahteraan dan pembangunan. Ia menyampaikan beberapa poin di mana pertama, tentang seruan untuk otonomi yang lebih besar. Sejak tahun 2001, Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan kewenangan kepada orang Papua untuk secara langsung memilih wakil dan pemimpin mereka sendiri melalui proses yang demokratis. Undang-undang ini memberikan dasar yang kuat dan jaminan bahwa hanya orang Papua yang dapat dipilih sebagai pemimpin di provinsi-provinsi Papua. Pengaturan khusus yang hanya berlaku di Provinsi Papua. Selain itu, pembentukan MRP dan badan perwakilan lainnya yang diperuntukkan bagi orang Papua yang memastikan representasi politik dan budaya yang sejalan dengan adat dan identitas mereka. Indonesia tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan partisipasi yang bermakna dari orang Papua dalam pengambilan keputusan. Pada peringatan 20 tahun UU Otsus tahun 2021, jumlah kursi di parlemen daerah meningkat dari 25 pada tahun 2001 menjadi 60 kursi. Demikian pula, keanggotaan MRP meningkat dari 93 menjadi 225 kursi pada tahun 2021. Peningkatan ini akan lebih menjamin partisipasi langsung dan aktif mereka dalam pemerintahan dan pembangunan, tidak hanya untuk Papua tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Kedua, tentang seruan untuk kemajuan dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia telah teguh dalam komitmennya untuk memastikan bahwa orang Papua mendapatkan manfaat dari kemajuan yang sama yang terlihat di seluruh Nusantara. Semua provinsi di Papua termasuk dalam 8 provinsi teratas dengan alokasi anggaran tertinggi di Indonesia.
Sumber daya ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan proyek kesejahteraan sosial yang luas, termasuk jalan raya, bandara, pelabuhan laut, sekolah, dan rumah sakit. Pada saat yang sama, pembangunan manusia telah menjadi prioritas utama. Ia lalu menjelaskan selama dekade terakhir, indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat telah meningkat dari 54,45 menjadi 61,39, dan indeks pembangunan manusia Papua Barat dari 59,60 menjadi 65. Beralih dari status rendah ke sedang menurut standar UNDP. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang nyata dan harapan hidup meningkat secara signifikan. Akhirnya saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia yang teguh terhadap pembangunan jangka panjang dan kemakmuran rakyatnya, termasuk rakyat di semua provinsi di Papua dan memastikan bahwa aspirasi mereka untuk perdamaian dan kemajuan terwujud. Mari kita bertindak sekarang, sebelum terlambat. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Suara Papua ID. Pidato Perdana Menteri Vanuatu mengingatkan kita akan pentingnya aksi kolektif dalam menghadapi perubahan iklim dan hak penentuan nasib sendiri. Dukungan internasional sangat penting untuk mewujudkan perubahan nyata, baik bagi Vanuatu, Kaledonia Baru, maupun Papua Barat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan mari terus suarakan keadilan untuk semua.